Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 April 2023, di penghujung Ramadan ini. Kita sambil persiapan untuk menyambut Lebaran, tetap kita bersemangat untuk terus berusaha mendapatkan peluang terbaiknya untuk mendapatkan profit yang lebih baik tentunya. Dalam hal ini kita masih monitor di pergerakan emas di XAU USD ya, sampai pagi ini harga di 1994. Kemarin sudah kita analisa dan dua potensi yang luar biasa kita dapatkan. Ada range yang kita kemarin sudah perkirakan, tetapi ternyata jauh lebih panjang ya, ada kecenderungan lebih panjang. Tentu fasenya, prosesnya sudah kita lihat dari mulai pertama breakout di level, kemudian setelah itu dia berlanjut lagi. Nah, untuk berikutnya kira-kira kemana potensi pergerakan yang ada? Oke, dari yang pertama dia bergerak kuat turun, kemudian mulai ditolak ya, mulai ditolak berada di area retracementnya, dan sekarang berada di area yang datar. Konsolidasi berada di kisaran area retracementnya ya, di 1996. Selama ini masih berada di area yang datar, maka akan naik turun di sekitaran itu dulu. Kemudian dari pergerakan konsolidasi yang ada, kira-kira potensinya kemana ya, kita lihat nanti setelah breakout tentunya. Kalau dari level-level yang terbentuk ya, dari buy kemudian ditolak lagi, naik lagi, ditolak lagi, naik lagi, ditolak lagi, dan sampai sekarang ada kecenderungan masih akan bergerak turun lagi ya. Sampai di mana kira-kira nanti kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat dengan area konsolidasi saat ini ya. Itu artinya ketika naik berat, ketika turun juga masih berada di area di sini. Sehingga kita juga bisa manfaatkan dari dua level atas bawah ini ya. Jangan masuk di posisi-posisi yang masih tidak aman, posisi-posisi yang masih meragukan ya, karena berada di situ pergerakannya naik turunnya masih akan berada di area yang sama. Kemudian kita akan fokuskan nanti ke koreksi turun lagi ya. Kita akan fokuskan meskipun yang terakhir berada di posisi naik, tapi kita lihat dari sisi puncak di sana mulai ditolak, mulai datar ya. Loh, kenapa mulai datar kok malah justru kita mengambil atau fokus pada posisi sell-nya? Ya, tentu karena ini masih berada di area retracement. Ini pergerakan ke atas masih berada di area retracement dibanding dengan tren turun sebelumnya. Sehingga berada di area ini masih berpotensi akan memantul kembali ke bawah. Nah, tentu juga kita nanti akan melihat apakah nanti mampu bergerak melewati levelnya. Kalau mampu melewati levelnya ya kita bisa ikut ya, follow the trend, ikut tren yang ada. Kira-kira mampu apa tidak untuk melewati di sana ya, kita nanti lihat perkembangannya. Kemudian dari sisi bawah ini tentu sangat berpotensi juga ya, karena ada banyak sekali levelnya, sehingga kita tidak mungkin menempatkan posisi yang cukup dekat dengan target yang sangat-sangat kecil. Kita akan masuk posisi sell hanya ketika dia betul-betul sudah mulai kuat, hanya ketika dia betul-betul sudah mulai menunjukkan kecenderungannya, setidaknya berada di 1988.
Kemudian nanti kita akan persiapkan kira-kira range-nya seberapa. Satu hari kemarin cukup panjang, kemudian 2 hari yang lalu pendek, kemudian 3 hari yang lalu sedang ya. Maka kita ambil di antaranya, yang antara panjang dan pendeknya kita ambil yang lebih tengah ya, sehingga nanti ketika naik dan turun kira-kira ada potensi sampai di sana. Bergerak turun ada potensi hingga mendekati levelnya di sana, kira-kira di mana levelnya di situ ya. Ya, sementara yang terdekat kita tempatkan di sini, yang terdekat di sini. Yang mendekati kita tempatkan di sana. Kemudian bergerak naik mendekati puncaknya di sini. Oke, kita coba petakan di maksimumnya dulu, kemudian baru kita tempatkan posisi kita. Ya, kita tempatkan di sana untuk selnya 1987 poin sekian. Kemudian kita hitung targetnya kira-kira cukup enggak, dan kira-kira sampai di mana. Kita akan lihat targetnya kita tempatkan di sebelum di tengah, kira-kira ambil 600. Oke, kurang, kita turunkan sedikit. Nah, ini cukup. Kita lihat di sisi sebelah kiri, apakah ada batasan di sana, ada level. Oke, kita tempatkan di sana, ternyata ada ya, mendekati level psikologisnya. Kemudian berikutnya yang kedua, kita akan tempatkan untuk target selanjutnya. Oke. Target selanjutnya kita tempatkan di 19. Oke, kita coba perbesar dulu. Targetnya pertama kita tempatkan di 1982. Ini target dulu ya. Target 1 kita tempatkan di 1982 poin sekian. Kemudian selanjutnya kita targetkan di 1974. Ini target selanjutnya 1974. Area koreksi atau jenuh kita akan tempatkan di 1969. Artinya bisa jadi ini nanti selain koreksi bisa jadi ada area jenuhnya atau maksimumnya di sana. Area jenuh berada di 1969.25 atau bisa dijadikan sebagai support yang kuat nantinya di sana. Sehingga di area di sini nanti kita harus lihat adakah potensi dia akan bergerak lanjut atau sebaliknya, adakah petunjuk yang mengindikasikan di situ akan ada reversal. Tentu akan terlihat setelah nanti terbentuk candle-candle yang menyusunnya, sehingga akan ketemu nanti bagaimana struktur candle itu terbentuk. Selanjutnya kita akan mengambil manfaatkan posisi buy ketika dia sudah melewati setidaknya area yang terdekat ya, level yang terdekat di sana kita tempatkan di 1998, sehingga kita tempatkan buy di 1998 poin sekian. Oke, kita bisa menempatkan pending order di sana, atau mungkin kita tunggu breakout di level kecilnya. Kemudian targetnya di mana? Kita lihat targetnya yang terdekat, yang banyak disentuh di sana di 2004 ya, kira-kira 500-an mungkin ya.
sekitar 500-an. Ini kita targetkan yang pertama di 2004 poin sekian, poin kosong. Oke, kemudian target yang kedua kita tempatkan di puncak di sana ya. Ini target yang kedua. (2010.10) area puncak atau titik jenuh berada di 2024. Jenuh berada di 2024 poin sekian. Nah, ini untuk trading harian. Sekali lagi tidak berlaku untuk besok ya. Besok kita analisa ulang lagi. Jadi kita memanfaatkan peluang pendek dalam satu hari. Target harian pun sebenarnya cuma 500 sampai 700. Sehingga kalau dua posisi tersentuh dengan masing-masing target itu 500, maka itu sebenarnya lebih dari cukup untuk target harian kita ya, bahkan satu kali transaksi sebenarnya cukup untuk kita target satu hari. Namun demikian ada kalanya tidak sampai menyentuh area target tapi sudah profit misalkan 400 atau hampir mendekati 500, kita bisa angkut dulu, kita bisa close dulu, mengamankan transaksi kita sehingga profit sudah pasti di tangan kita. Itu akan jauh lebih baik daripada kita menunggu nanti bergerak lebih lanjut dan akhirnya jadi berbalik. Oke, kira-kira itu kita akan evaluasi lagi nanti setelah ada pergerakan yang signifikan. Sekali lagi seperti harinya kemarin ada pergerakan signifikan, kita evaluasi dan kita tempatkan yang baru sehingga ada peluang berikutnya yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini, dan kembali saya ingatkan selalu kita kembali pada basic kita, pada aturan main kita dan sistem yang kita gunakan. Orang yang memberikan analisa, memberikan signal atau apapun itu bisa kita jadikan sebagai referensi, tapi tidak selalu harus diikuti. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.